Zionis rupanya mulai kewalahan menghadapi pasukan Hamas di jalur Gaza. Oleh karena itu, kini Zionis memutuskan untuk menumbalkan para tentaranya. Para tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF itu dipaksa terjun ke terowongan di Khan Yunis untuk perang melawan Hamas. Dilansir dari Tribunnews.com pada Rabu 31 Januari, hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Zionis. Pasalnya, tentara Zionis di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, telah diinstruksikan untuk menghadapi Hamas. Bahkan para tentara tersebut dipaksa turun ke terowongan Hamas. Zionis yakin dengan langkah tersebut pasukannya akan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Sandra, termasuk keberadaan pemimpin Hamas yang diduga bersembunyi di dalam terowongan tersebut. Padahal sebelumnya di awal pertempuran, tentara Israel itu dilarang memasuki terowongan Hamas. Sebab Zionis yakin bahwa terowongan tersebut merupakan jebakan yang disiapkan Hamas di Khan Yunis, sehingga dikhawatirkan para tentara akan tewas di dalam terowongan tersebut. Namun kini setelah kewalahan menghadapi Hamas, Zionis justru rela menumbalkan tentaranya ke dalam terowongan tersebut. Hizbullah kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis pada Selasa 30 Januari kemarin. Pasukan dari Lebanon tersebut menembakkan rudal ke pangkalan militer rezim Zionis Hadab Yarin di utara wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara dilaporkan tewas. Dilansir dari Paris Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan pada Selasa 30 Januari. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pasukan Hizbullah melenyapkan pangkalan militer Zionis Hadab Yarin dengan rudal. Serangan itu pun diklaim langsung tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui sebelumnya, selama beberapa hari terakhir, Hizbullah memang menargetkan posisi militer rezim Zionis di wilayah tersebut. Hizbullah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas berlanjutnya agresi militer Israel di jalur Gaza. Sebelum serangan ke Hadab Yarin ini, Hizbullah bahkan mengaku menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri. Atas rentetan serangan itu, puluhan ribu Zionis pun dilaporkan telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon karena ketakutan. Israel mulai ketar-ketir menghadapi pasukan Hizbullah dari Lebanon. Bahkan kini Hizbullah mulai menyiapkan skenario terburuk jika perang dengan Hizbullah pecah. Israel juga terancam gelap gulita jika perang itu terus memanas. Hal itu dilaporkan oleh Hizbullah yang dikutip melalui saluran Ibrani 14 dalam saluran telegramnya pada Rabu 31 Januari. Dalam laporannya, Hizbullah mengungkapkan ketakutan Israel. Pasalnya, seusai konflik Israel dan Hizbullah memanas, Israel mulai menyiapkan skenario terburuk. Bahkan Israel terancam gelap gulita akibat perang tersebut. Sebab setelah perang dengan Hizbullah pecah, Israel telah menginstruksikan untuk memutus aliran listrik hingga 60% dalam 24 jam pertama. Diketahui sebelumnya, konflik Israel-Hizbullah ini memanas seusai Israel menyerang Hamas di jalur Gaza, yang mana serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 26.000 warga Gaza Palestina meninggal dunia. Oleh karena itu, Hizbullah melakukan pembelaan atas penderitaan warga Gaza tersebut dengan menyerang posisi Zionis. Perang antara Israel dengan pasukan perlawanan semakin memanas. Bahkan di hari ke-116 kemarin, militer Palestina sukses memojokkan pasukan Zionis di Gaza Selatan. Dalam pertempuran tersebut, Zionis mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara pun dinyatakan tewas. Dilansir dari Tribunnews.com, Brigade Al-Qassam, Al-Quds, dan juga Hizbullah bersatu menggempur pasukan Zionis di hari ke-116 perang. Militer Palestina tersebut mengaku menargetkan tank Israel, bulldozer, dan juga kumpulan tentara. Terkait serangan tersebut, Brigade Al-Qassam mengaku menargetkan tank Merkava Zionis dengan peluru tandem di lingkungan Al-Amal. Brigade Al-Qassam juga meledakkan tank Merkava yang beroperasi di pusat kota Gaza, barat kota Gaza, dan juga barat laut kota Gaza dengan peluru Al-Yasin 105. Sementara Al-Quds menargetkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer militer D9 dengan peluru RPG di Khan Yunis. Al-Quds juga mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh di jalur Gaza Tengah dengan mortir. Sedangkan pasukan Hizbullah menargetkan kumpulan tentara Zionis di sekitar situs Hadab Yarin dengan roket. Selain itu, Hizbullah juga meledakkan pertemuan tentara Zionis di Hadab Aita.
Pertempuran sengit kembali terjadi antara pasukan Zionis dan pasukan perlawanan di tepi barat. Namun pertempuran tersebut justru menjadi insiden memalukan bagi tentara Zionis. Sejumlah tentara Zionis kepergok lari tunggang langgang akibat ketakutan diserang pasukan perlawanan. Video memalukan saat tentara Zionis ketakutan itu diunggah di sosial media Exovar News pada Rabu 31 Januari. Dalam video tampak sejumlah tentara Zionis siaga dengan senjatanya masing-masing. Beberapa di antaranya juga terlibat baku tembak dengan pasukan perlawanan. Namun di tengah perang sengit tersebut sejumlah tentara ketahuan ketakutan. Bahkan mereka lari tunggang langgang sembari mencari tempat berlindung. Sementara dalam keterangan unggahan itu dijelaskan bahwa pertempuran pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan pasukan perlawanan itu terjadi di kota Kalkilia di tepi barat. Namun tidak diketahui kapan insiden itu terjadi. Selain itu tidak dijelaskan pula ada atau tidaknya korban jiwa dalam perang sengit tersebut. Upaya Zionis menyergap Tulkarem kembali digagalkan oleh kelompok perlawanan pada Minggu 28 Januari. Saat hendak menyerang sebuah bulldozer di 9 Israel dihantam peledak KSM-3 dari pasukan perlawanan. Akibat serangan tersebut, tentara Zionis yang tengah mengoperasikan bulldozer itu pun terbakar hidup-hidup. Video detik-detik serangan pasukan perlawanan ke bulldozer D9 di Tulkarem itu diunggah dalam media sosial Exovar News. Dalam video terlihat bulldozer Israel itu merangsak perlahan-lahan di sebuah pemukiman. Tentara yang tengah mengoperasikan bulldozer itu pun tak sadar tengah diintai oleh pasukan perlawanan. Selang beberapa saat, pasukan perlawanan meluncurkan peledak KSM-3 ke arah bulldozer tersebut. Serangan pasukan perlawanan itu pun tampak tepat sasaran. Bulldozer Israel langsung meledak dan memicu kepulan asap tebal. Selain itu, serangan pasukan perlawanan tersebut juga diklaim menewaskan tentara yang ada di dalam bulldozer tersebut. Namun hingga saat ini, militer Israel belum memberikan responsnya soal serangan di Tulkarem tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kekalahan baru di Lebanon pada Selasa 30 Januari. Saat berniat menyergap Lebanon, sekelompok tentara Zionis tersebut justru menjadi bulan-bulanan pasukan Hizbullah. Akibatnya sekelompok tentara itu dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin, seusai meluncurkan 13 serangan mematikan pada Senin 29 Januari, Hizbullah kembali menyerang posisi Zionis pada Selasa 30 Januari kemarin. Sekira pukul 11:35 waktu setempat, Hizbullah menargetkan sekelompok tentara Israel di seberang kota Yarin dan Al-Bustan di Lebanon bagian atas Al-Jalil. Dalam operasi mematikan tersebut, Hizbullah juga mengerahkan penembak jitunya. Akibat serangan ganas tersebut, sekelompok tentara Zionis dilaporkan tewas dan terluka. Selain itu, pada Selasa malam, perlawanan juga menargetkan sekelompok tentara Israel di hadap Aita di wilayah pendudukan. Pada pukul 20:10, kelompok tersebut membombardir sebuah bangunan tempat tinggal di mana pasukan pendudukan Israel ditempatkan di pemukiman Metula. Pasalnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas agresi Israel yang menargetkan rumah-rumah warga sipil dan rumah-rumah di Al-Qiyam. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis. Hizbullah meluncurkan roket mematikan ke pasukan Zionis yang tengah melakukan pertemuan di Tel Taihat. Hizbullah juga dilaporkan telah meruntuhkan 130 rumah pemukim di Metula. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Hizbullah pada Rabu 31 Januari. Pasalnya pasukannya menargetkan pasukan pendudukan Israel di Tel Taihat dengan roket. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan tentara Zionis lumpuh. Di saat yang sama, media Israel juga mengonfirmasi peluncuran rudal dari Lebanon menuju pemukiman Al-Manara di wilayah pendudukan Upper Al-Jalil. David Al-Zolai, Ketua Dewan Pemukiman Metula hari ini pun mengumumkan secara terbuka bahwa 130 unit rumah pemukim telah rusak digempur Hizbullah. Selain itu, Al-Zolai juga mengatakan banyak jalan di Metula rusak total hingga tak bisa dilalui seusai dihantam roket Hizbullah. Sementara beberapa waktu yang lalu, para pejabat Israel pun mengaku bahwa perlawanan Lebanon berhasil mengusir pemukiman di wilayah utara Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.